Pengadilan Negeri Banda Aceh mulai menggelar sidang dugaan ujaran kebencian berbasis agama yang menyeret pemilik akun TikTok tersadarkan Dedi Saputra. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Fauzi, didampingi Hakim Anggota Zainal Hasan dan Saidi Hamrizal dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, tim JPU Mursyid dan Devi Safriana menyatakan terdakwa Dedi Saputra didakwa dengan dua skema, yakni dakwaan primer dan subsidiar. Pada dakwaan primer, terdakwa dijerat pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara dalam dakwaan subsidiar, jaksa menggunakan pasal 300 huruf A, B, dan C. Perkara ini bermula dari unggahan video pada Januari 2025 di akun TikTok terdakwa yang memuat pernyataan bernada permusuhan, kebencian, serta berpotensi menghasut diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama. Jaksa menyebut konten tersebut dapat berpotensi memicu konflik dan merusak kerukunan antar umat beragama. Di hadapan majelis hakim, terdakwa mengakui perbuatannya dan bahkan mengajukan permohonan pengakuan bersalah atau plea bargaining. Namun majelis hakim meminta permohonan tersebut diajukan secara tertulis untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Ya Niko, mau nanya Niko. Kan selama ini kalau kita lihat Kodondi ini kan diskusi sampai tengah malam, bahkan sampai subuh nih. Kok bisa ya dengan kondisi ya yang usia terus bertambah tapi malah tambah fit terus, tambah semangat. Tua, maksudnya. Ya kan usia pasti nambah kok, nggak mungkin berkurang kan. Iya. Nah, apa tuh rahasianya Niko? Rahasianya nih, Apa tuh Ko? madu Maudi. Wah, ini madu asli murni oleh mualaf HMC. Ini jerigen kecil ini isinya 500 gram ya, setengah kilo berarti ya. Madu ini juga sebenarnya buat orang-orang yang berpikir, kok bisa begitu? Di Quran udah sebutin, Quran surat An-Nahl ayat 68-69, coba. Jadi Allah SWT memberikan ilham pada lebah untuk membuat sarang di pohon dan sebagainya, makan dari buah-buahan, dan dari perutnya keluar minuman yang mengandung obat buat menyembuhkan manusia. Tuh, Masya Allah. Jadi, Luar biasa. Jadi kalau kita minum madu, sama aja kita berpikir gitu, bahwa ini adalah sebuah minuman yang sangat-sangat bermanfaat buat manusia. Jangan lupa beli ya, jangan lupa komisi ya. Jadi rasanya minum madu kok supaya fit terus ya. Iya dong, iya. Bahkan madu, ini pengalaman pribadi ya. Dulu ketika mama saya, sakit diabetes, kan ada luka di kakinya. Saya malah diajarin sama dokter yang merawat lukanya untuk mengolesi dengan madu. Setelah dirawat, kita olesi dengan madu. Itu ternyata juga menyembuhkan, Masya Allah ya. Jadi memang luar biasa ya, bahwa madu ini banyak manfaat buat manusia. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap Dedi Saputra, pria yang terbukti menghina Nabi Muhammad SAW di media sosial. Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 4 tahun penjara. Vonis diketuk majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Fauzi dalam persidangan berlangsung hari Jumat, tanggal 10 Juli sekitar pukul 11 WIB. Dalam putusannya, hakim menyatakan Dedi Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ketuk Fauzi dalam putusannya. Ya, jadi ini adalah vonis yang sudah terjadi terhadap persidangan Dedi Saputra yang menghujat agama Islam, menghujat Nabi Muhammad SAW. 2 tahun teman-teman ya, setengah dari tuntutan jaksa 4 tahun. Kita tahu kemarin Edi sudah duluan koar-koar, wah ini nggak adil, kenapa ada orang di penjara selama 2 tahun gara-gara bahas Islam.
Ya, kenapa yang lain cuma setahun, 2 tahun? Kenapa Dedi 4 tahun? Padahal itu cuma tuntutan. Vonis itu dari hakim, bukan dari jaksa. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Edis itu tidak ngerti hukum sama sekali, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, banyak oten-oten ini fitnah sana, fitnah sini, kowar sana, kowar sini, tanpa belajar dan ujungnya dipermalukan. Saya kadang-kadang bingung lihat oten ini ya. Kenapa kepedean ngomong sesuatu yang dia nggak ngerti, nanti begitu terbongkar, bukannya minta maaf, bukannya malu, dia seakan-akan tidak terjadi apa-apa, besok muncul lagi, ya, muncul lagi dengan fitnahan-fitnahan barunya lagi. Gitu. Kapan mereka bisa belajar? Kita ambil contoh RK ya, sudah terbongkar perselingkuhannya, masih berani muncul untuk live, masih berani. Agatha sudah terbongkar penipuannya, ngaku murtadin, lahir dari keluarga Islam. Setelah terbongkar, ternyata dari kecil Kristen, hanya pernah murtad gara-gara nikah, ya. Udah terbongkar seperti ini, masih berani muncul di media sosial. Jadi mereka ini memang sudah terbiasa tidak punya rasa malu, teman-teman. Ya, terbiasa. Begitu juga dengan Rudi Simamora, 2 kali masuk penjara atas kasus penistaan agama. Dengan gampangnya muncul lagi terus keluar-keluar, saya sedang memberitakan Injil, saya ditangkap karena membela kekristenan. Halo? Kamu ditangkap karena hujat agama orang, bukan karena bela iman. Ya. Kecuali kamu lagi penginjilan, ditangkap, itu oke lah kamu bilang bela iman. Tapi itu tidak mungkin terjadi, tidak ada orang yang ditangkap kalau dia sedang memberitakan Injil tanpa melanggar hukum. Yang ditangkap itu kalau melanggar hukum. Oke, contoh, ya, tiba-tiba kamu paksain orang pindah agama kamu, itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Kita lihat pendeta seperti mantan maling motor ya, pendeta M3 teman-teman, Risuli Lubis. Setiap hari keluar-keluar dia penginjilan di mana-mana dia. Ada nggak ditangkap? Nggak ada ditangkap. Risuli Lubis aman-aman saja. Kenapa? Ya dia selama fokusnya penginjilan gitu, bukan menghujat agama orang. Walaupun kadang-kadang kita lihat ada sarkas-sarkas yang dia masukkan. Ada sarkas-sarkasnya, tapi dia tidak secara terang-terangan langsung to the point bilang agama Islam begini. Ya, dia cuma bilang ada agama yang menyembah batu gitu kan. Nah, masih permainan-permainan sarkas lah. Dan itu memang secara hukum agak susah untuk dibuktikan. Nah, agak susah. Kembali ke Dedi Saputra teman-teman, yang akan viral bentar lagi, ya kalian pegang omongan saya, sebentar lagi akan viral saling tuduh antar Polikadus, siapa yang menjadi biang kerok Dedi Saputra divonis 2 tahun. Jadi mereka akan saling tuduh, karena mereka merasa bahwa seharusnya kan setahun aja gitu ya. Nah, kita lihatlah, Yusuf Manubulu, penistaan agama, dia cuma kena vonis 10 bulan. Ya, cuma 10 bulan divonis. Terus ada juga si Rudi Simamora, pertama sekali masuk penjara divonis 1 tahun 4 bulan gitu. Ya, 1 tahun 4 bulan doang. Nah, terus yang lain-lain gitu kan. Nah, jadi pasti akan ada yang koar-koar bahwa Dedi Saputra ini tidak diurusin. Ya, kasus Dedi Saputra ini terjadi 2 tahun karena tidak diurusin. Pasti banyak nanti yang akan ribut karena ini. Dan akan saling salah menyalahkan. Karena kan kemarin tuh mereka berlomba-lomba ingin ambil alih kasus ini. Termasuk Rudi Iskariot ya. Awalnya dia pengen ngambil kasus ini dengan alasan Pekanbaru itu cukup dekat dari Aceh. Tapi karena banyak yang bilang, wah nanti kamu akan nilap lagi donasi, kamu akan nipu donasi. Rudi Waklabu takut, mundur dia. Nah, terus ada kelompok Fadilah Hafiz yang koar-koar dia yang ngurusin kasus ini. Ya, karena dia bilang Dedi Saputra ini adalah anak rohani dia. Semua murtadin dianggap anak rohani sama Fadilah Hafiz ya, yang menganggap dirinya mami dari segala murtadin. Terus kan ada juga kelompok Herder ya, kelompok Reda Marbun, si Herder ini yang juga mengklaim bahwa dia yang menangani kasus Dedi Saputra ini. Bahkan dia bilang jangan ada yang berani galang donasi untuk Dedi Saputra ini ya, awas kalian, saya yang ambil alih kasus ini, kami grup Herder yang ambil alih ya. Ngomongnya seperti itu. Tapi begitu vonis ini, mana semua orang ini ya, malah saling menyalahkan. Sebentar lagi, nah ini baru mulai nih ya, mulai berita-beritanya dulu nih. Setelah mulai beritanya nanti mulai tuh saling nyalahkan. Setelah saling nyalahkan, saling bantah-bantahan. Wah, bukan salah saya, salah dia, bukan kami gitu kan. Kamu yang memulainya, kamu yang biang keroknya. Nah, ini kelompok Herder akan seperti itu teman-teman.
Kalian akan lihat mereka akan saling menyala-nyalakan. Oke, sebelum kita lanjut untuk menonton ya bagaimana tanggapan dari herder mengenai vonis ini, jangan lupa teman-teman dibeli dulu Maha Kopi. Ini kopi yang kita jual ya, karena kita bukan penjual Tuhan seperti mereka, menjual Tuhannya demi koin, demi uang ya. Kalau kita jualan kopi dan jualan madu teman-teman ya, yang mau beli kopi, madu, terus gula aren cair, ya silakan. Link pembelian sudah ada di deskripsi atau bisa melalui nomor WhatsApp yang tertera. Terima kasih buat teman-teman. Iya betul. Oke. Kiai Murtad, BAB, Elwi, pura-pura Oten. Iya benar. Itu benar. Nah, tadi juga di komalnya si Mami Ading, di saat yang tadi aku lupa pula merekamnya ya. Di saat yang sama si Mami Ading si Cumi bilang apa? Gak ada yang tahu pengacaranya si tersadarkan. Gak ada yang tahu. Bahkan BAB pun baru tahu semalam. Saya baru tahu hari ini. Dia bilang begitu. Tapi di saat yang sama juga, selang berapa menit saja, dia bilang, hanya kami yang mengurusin Dedi tersadarkan. Hanya kami yang mempersiapkan pengacara dan dana-dana untuk si tersadarkan. Bohong gak itu? Bohong. Di saat yang sama dia katanya baru tahu pengacaranya si tersadarkan. Di saat yang sama juga katanya mereka yang mempersiapkan pengacaranya si tersadarkan. Hancur nggak tuh? Ada si Virgo Smile. Iya benar, saya nonton. Iya, betul. Jadi sudah kan? Nanti tenang-tenang saja dulu di sana Cumi ya. Waduh teman-teman ya, parah sekali. Tiba-tiba dibilang bahwa Fadila Hafiz itu nggak beres. Grup Astaga ini nggak beres dalam mengurus Dedi Saputra. Mereka bilang mereka tidak kenal pengacara. Tiba-tiba kenal dengan pengacara. Halo? Di sini kita akan bongkar teman-teman ya, bahwa Fadila Hafiz itu dipercaya oleh kelompok herder untuk mengelola kasus dari tersadarkan atau Dedi Saputra. Jadi yang menunjuk Fadila Hafiz sebagai PAC, sebagai orang yang ngurusin Dedi Saputra itu adalah herder. Karena Pak Bom, Rudi Iskariot, Dewi Dubur itu juga pengen ngurus kasus itu. Kenapa? Karena memang uangnya banyak. Dan juga tentu saja itu akan mendapat perhatian banyak dari orang-orang Kristen. Sehingga semua orang berebut untuk ngurusin kasus Dedi Saputra. Tapi di-cut oleh herder-herder ini yang sudah menghubungi istri Dedi Saputra dan mengatakan yang ngurusin kasus ini nantinya adalah Fadila Hafiz. Jadi yang menunjuk Fadila Hafiz itu adalah herder ini sendiri. Dan kalian akan lihat ini video 4 bulan yang lalu saat kelompok Astaga masih berkoalisi dengan herder. Jadi di sini ada rest area, BAB ya, mewakili Fadila Hafiz. Dan Fadila Hafiz pun beberapa kali masuk ke roomnya herder saat itu. Dan mereka yang memberikan ya kuasa. Mereka yang menunjuk bahwa nanti diurus oleh Fadila Hafiz teman-teman. Nah, kita kasih bukti ya. Kita bukan kayak mereka tadi ngomong, oh begini-begini. Nggak ada buktinya teman-teman. Lah videonya mana gitu kan. Saya tunggu videonya pernyataan Fadila Hafiznya gitu kan. Ini kok nggak ada. Nah, inilah kebiasaan herder. Cuman cuap. Nah, kita tunjukkan bukti bahwa mereka yang memang memberikan kuasa tersebut kepada Fadila Hafiz untuk menangani kasus ini. Dan sekarang jadi saling tolak-tolak ya. Saling menyalahkan atas ketidakbecusan mengurusin Dedi Saputra. Ini for your information teman-teman, Dedi Saputra nggak diurusin sama Fadila Hafiz. Nggak diurusin. Uangnya dia terima tapi nggak diurusin orangnya. Herder terlibat nggak? Lah apapun ceritanya herder yang salah dong. Herder penanggung jawabnya. Keluarga mempercayakan kepada herder. Herder mempercayakan kepada Fadila Hafiz. Fadila Hafiz nggak kerjain, ya kamu yang salah. Kamu ikut terlibat, jangan lupa loh Reda Marbun. Kalian semua terlibat dalam hal ini. Contoh misalnya, ya, contoh ada masjid, percayakan kepada saya untuk merenovasi masjidnya. Percayakan kepada saya untuk ngurusin semua. Terus saya serahkan kepada Kores.
Saya percayakan kepada Kores karena menurut saya Kores spesialis dalam bidang itu. Dan ternyata Kores nggak ngerjakan, nggak diurusin sama Kores. Saya bersalah nggak? Saya bersalah karena saya yang merekomendasikan dan saya yang menunjuk Kores. Saya nggak bisa lepas tangan dong. Nggak bisa teman-teman. Karena apapun ceritanya, keluarganya itu percaya sama Reda Marbun. Itulah kontakannya dengan kelompok herder ini. Kalian yang serahkan kepada Fadil Hafiz. Kalian harus bertanggung jawab juga. Ini adalah bentuk kegagalan dari kelompok herder dalam menangani sebuah kasus. Dan banyak ya, kegagalan demi kegagalan selalu ditampilkan, selalu terbongkar dari kelompok herder-herder ini. Yang memang ya spesialis mereka menggigit gitu, jangan ngurusin masalah. Herder ini jangan dikasih urusin masalah, nggak akan beres. Mereka itu jagonya gigit orang. Ya, jumpai itu keluarga Pak Bomo, itu bisa. Itu kan menggigit namanya, menggigit. Tapi mengurusin kasus, membereskan masalah nggak bisa. Buat masalah, jago mereka. Ya, kalau disuruh buat masalah, jago. Bereskan nggak bisa. Jadi netizen juga yang salah gitu ujung-ujungnya ya. Kenapa kalian mendukung orang-orang seperti ini? Oke, kita lanjut, kita buktikan dulu ya bagaimana 4 bulan yang lalu, ya, kurang lebih 4 bulan 5 bulan yang lalu, kelompok herder ini berkoalisi dengan kelompok Astaga, ya, kelompok Astaga yang isinya ya kita tahu lah orang-orangnya siapa dan di bawah naungan Fadil Hafiz ini. Oke, sudah deh, sudah cukup Oke. segitu. Dan nanti akan saya bikin PT ya teman-teman supaya lebih supaya lebih gampang. Nanti makanya nanti cek di akun TikTok saya teman-teman, di akun besar ini akan saya bikin PT teman-teman ya untuk nomor rekening FV ya. Jadi sekedarnya ya ketua, nggak apa-apa, nggak usah memaksakan, seininya aja. Kalau kita bebarengan, kita kan mayoritas di dunia teman-teman. Kita ini mayoritas ya, nggak usah takut ya. Dan nanti teman-teman cek nanti di PT saya ya, nanti akan saya buat di posting, nanti akan saya posting di ini saya teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada ruang untuk siapapun yang akan melakukan donasi ya dari pintu ini pintu itu, tidak ada teman-teman. Satu langsung ke istri tersadarkan ya, Jamila kasus. Nanti kamu tonton aja nih nanti di rapot apologet Jamila. Jamila. Nggak mungkin kakak ulang lagi dari awal. Tadi saya nih udah bangun pagi, saya kan tadi bertelepon dulu saya dengan BAB, dengan Umi Fadila. Dan update terbaru nanti semua akan kami tayang. Dan kenapa kami keep pengacara yang sedang menangani ini teman-teman, supaya tidak ada ruang bagi penipu-penipu. Karena jadi gini, sepicik apapun kalian untuk menggandeng kadrun, untuk memasukkan si ini, supaya bisa menggalang donasi, itu sudah tidak ada. Ya. Lagu itu sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Selesai. Ya, tidak ada lagi ya seperti itu. Ya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Sudah tutup. BAB itu siapa? Si bro itu bukan si BAB, astaga. Dia udah ketiduran sepertinya. Oke, silakan Pak Putih. Babe. Monitor. Amankah di sana sinyalnya? Tuh, udah jedah lagi dia. Silakan, Pak. Oh, Kak, itu saya mau ngomong sebentar sebelum saya pergi tidur. ya. Tadi itunya narasumbernya nggak bisa karena dia dikirim kerja ke Papua. Mungkin besok aja yang jam 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan satu hal, saya mau share ini nanti saya kirim ke grup chat kita. Kalau bisa ya di-unfollow itu aja si Dewi Burik. Karena dia lagi mau nunggang si ini, Christine Prince. Takutnya dia udah nunggang Christine Prince dibuka. Dia itu jahat. Karena saya tahu dia deket-deket orang-orang yang internasional itu mungkin kita nggak tahu dia bisa laporin ke Sultan Arabia atau apa. Kita kan nggak tahu, ya kan? Ya.
Iya, Itu aja. Nanti saya share ininya si Dewi Busuk itu. iya. Apanya sih Karena accountnya? emang dia sudah pernah ini juga menceritakan tentang Edis juga ke Christian Prince, tapi CV itu kan orangnya pinter. Dia nggak Orang bodoh kalau dia penjilat kayak gitu mah. Cuman iya, nanti kita spill di itu private aja. Cuman saya mau kasih tahu buat temen-temen ya, di unfollow aja orang itu. iya, betul, betul. Kayak gitu Dan aja. dan nanti kita ber-DM aja nanti ke si Christian Prince, pasti dia baca. Oh iya iya iya. Kakak mau ngomong apa nanti saya yang tulisin lah. Apa ininya nanti kita kalau bisa dia kita undang. Tapi sih saya pengennya ketemu yang itu dulu Kak. Biar saya tanya dia gimana caranya. Dia kan Oke, lebih wise dan juga iya, itu si Ratu NN, si Ratu Entok tergila-gila kan sama dia. iya, Ya doain iya, aja supaya saya bisa ketemu. Saya juga nggak yakin soalnya apa sih namanya? Saya kan nggak mau pergi ke seminarnya. Saya bilang nggak bisa. Lagi pun saya bisa nggak mau pergi karena terlalu membosankan buat saya. Tapi karena iya, saya mengutang dinner atau lunch, saya bilang I'll give you a rain check, either lunch or dinner, it's up to you. Let me know, saya bilang gitu. Nanti mhm, kalau saya udah ketemu, nanti saya bicarakan sama dia gimana caranya. Kamu bisa nggak kontak si Christian Prince? Saya minta tolong. Ini bumerang dia ini gitu loh. iya, Orang se-Indonesia yang apologet aja dia jahatin. Saya nggak yakin itu Dewi Burik Kristen teman-teman. enggak, sepertinya enggak. Dia dipakai Mhm, sama seseorang untuk ngelapor. iya, Itu. betul, Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah melakukan proses penuntutan di mana agenda awalnya yaitu pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Dakwaannya berbentuk subsidiaritas yaitu primer sebagaimana diatur perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan pasal subsidiarnya yaitu buat sebagaimana diatur dalam dakwaannya itu pasal 300 huruf A, B, C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, itu tahapan yang telah berlangsung tadi, dan hasil persidangan sebagaimana kita saksikan bersama, di mana hakim telah mengajukan kepada terdakwa terhadap dakwaan itu apakah ia mengakui, di mana yang bersangkutan tadi mengakui mengakui atas perbuatannya, kemudian mengajukan juga permohonan plea bargain atau PB sebagaimana diatur di pasal 78 ya KUHP. Nah, namun hakim minta untuk diajukan secara tertulis. Sementara itu, tim penasihat hukum dari Tim Advokasi Kerukunan Umat Beragama Nusantara, yakni Josh Hutagaol dan Dian Sinaga, menyampaikan terhadap kasus tersebut pihaknya tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa. Terdakwa juga mengakui perbuatannya di persidangan serta menyampaikan identitas pribadinya, termasuk bahwa dirinya kini telah memeluk agama Kristen Protestan. Tadi hari ini ada sidang perdana ya, jadi tadi adalah pemeriksaan identitas dan pembacaan dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum. Penasihat hukum terdakwa Dedy Saputra, kami itu ada gabungan namanya Tim Advokasi Kerukunan Umat Beragama Nusantara. Ya, untuk kita tidak terdakwa tidak keberatan, kami juga tidak keberatan, dan terdakwa Dedy Saputra sudah mengakui dan dia mohon maaf atas tindakan yang telah melukai masyarakat Aceh. Itu tadi sidang kasus penistaan agama ya, pasal 300 KUHP tahun 2003 dan junto 301 ayat 1. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penyebaran konten digital yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan berpotensi memecah belah masyarakat
di tengah sensitifnya isu keagamaan di Indonesia. Majelis Hakim menunda persidangan dan akan melanjutkan perkara pada agenda berikutnya. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi sebenarnya siapa yang ngurus kasusnya Deddy Saputra? Apakah kelompok Fadila Hafiz yang namanya Astaga atau kelompoknya Reda Marbun? Karena setahu saya Reda Marbun juga ngomong dia yang akan ngurusin kasus itu kan. Dia yang bilang kami yang akan tangani, jangan ada galang-galang donasi. Kami punya donatur di belakang. Kami punya tim sendiri, kami bisa ngurusin sendiri gitu kan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Deddy Saputra terlontang-lantung di Aceh tanpa ada yang ngurus. For your information, Deddy Saputra hanya pakai pengacara gratisan teman-teman ya. Jadi ada pengacara pro bono gitu ya. Pengacara gratisan yang disiapkan oleh negara yang bisa kamu pakai. Dan itu yang dipakai oleh Deddy Saputra, pengacara gratis teman-teman, yang dari negara. Dan pengacara tersebut nggak punya data apapun untuk membela Deddy. Bahkan video Deddy menghujat aja mereka nggak punya. Itu yang disampaikan. Jadi pengacaranya juga bingung gimana mau bela. Deddy-nya juga nggak terbuka ya. Deddy-nya juga nggak percaya dengan pengacaranya, nggak mau kasih tahu apa-apa dengan pengacaranya. Ya sudah, dia terima saja gitu. Dan saya rasa hukuman 2 tahun itu sudah sangat ringan lah. Mengingat bagaimana Deddy Saputra menghujat, bagaimana Deddy Saputra tidak menyesali perbuatannya. Ya waktu di awal, baru di sidang lah dia mulai menyesal gitu kan. Waktu di awal ditangkap dia belum menyesal teman-teman. Ya, bahkan dia keluar-keluar bahwa yang dia lakukan ini kebenaran dan sebagainya gitu. Setelah disidang beberapa kali, baru ada rasa penyesalan gitu kan. Aduh. Dan kita bisa lihat bagaimana Deddy Saputra ini kaya raya dari menghujat teman-teman. Kalian bayangkan, dia ini sebelumnya di Aceh hanya gembel ya kalau bisa dibilang gitu kan. Aja pengangguran, orang yang nggak punya apa-apa, tiba-tiba begitu jadi misionaris, begitu jadi penginjil, langsung bisa beli iPhone Pro Max yang terbaru ya, 16 Pro Max dia punya, 17 Pro Max dia punya Vivo X300 teman-teman. Handphone terbaru yang notabene kalaupun dia keluar 2 tahun lagi, handphone itu masih jadi handphone mahal. Betul nggak teman-teman? Dia kan sekarang sudah jalani beberapa bulan ya, sudah mau setengah tahun. Ya, Deddy Saputra itu sudah mau jalan itu kurang lebih mau setengah tahun sebentar lagi. Ya, artinya apa? Dia keluar, ya kita bilang lah setahun lagi gitu kan, 2 tahun kurang-kurangi remisi, terus bisa keluar bersyarat gitu kan. Artinya paling lama juga setengah tahun, setahun lagi dia keluar. Setahun lagi dia keluar, iPhone 17 Pro Max itu masih sangat bagus teman-teman. Masih jadi handphone yang sangat mahal, betul nggak? Ya, kita ambil contoh iPhone 15 lah, yang di tahun sekarang. Oke, atau enggak iPhone 16. iPhone 16, siapa yang punya iPhone 16 masih kelihatan mahal nggak? Kelihatan mahal sekarang. Walaupun sebenarnya udah keluar 18 ya, udah mau keluar yang 18. Lu punya 16 aja, wah, orang kaya ini gitu kan. Deddy Saputra masih kaya kok nantinya. Belum lagi uang donasi dia kan gitu, yang banyak sekali itu. Waduh, mereka ini apa ya, nganggap penjara itu tempat untuk booster ketenaran nampaknya. Dan ini harus ada perombakan di penegakan hukum ya. Dan saya berharap hukuman untuk penghujat-penghujat ini ya janganlah setahun 2 tahun, kalau bisa lebih lama. Karena ujungnya itu cuma dipakai sebagai booster nama mereka. Saifuddin dulu nggak ada yang kenal. Begitu dia masuk penjara, jadi terkenal. Semua gereja dukung dia waktu itu. Ya, Gilbert sampai menggalangkan donasi buat Saifuddin. Begitu juga dengan Kosman bin Sunen kan. Jadi terkenal, satu Indonesia jadi tahu dia. Jadi orang-orang ini menjadikan penjara itu sebagai tempat supaya terkenal. Karena mereka hitung, masuk penjara setahun aja. Kalau kamu di luar penjara, kamu speak up, ya kamu koar-koar, belum tentu reputasimu akan setinggi orang yang keluar dari penjara. Begitu keluar dari penjara langsung terkenal, didukung oleh orang-orang Kristen kan, dengan alasan wah dia menginjil, dia masuk penjara karena memikul salib. Banyak yang kasihan. Jadi penjara ini sekarang dianggap sebagai itu cheating ya, cara curang supaya cepat naik namanya. Ini kan bahaya sekali. Ini penegak hukum gimana ini? Ya, harusnya sudah ada lah yang diubah dalam hal ini, dan kalau bisa jangan hanya penghujatnya saja yang kena, itu sampai organisasinya, kelompok-kelompoknya itu harusnya ditelusuri dong. Betul nggak? Seharusnya kan ini dikembangkan kasusnya, tapi kadang-kadang ya pihak penegak hukum juga ya sekedarnya saja jadinya gitu kan. Kayak ini Kiai Murtad. Ya, satu grup dia dengan si Deddy Saputra, harusnya juga bisa ditarik gitu. Bisa ditarik teman-teman. Aduh, bingung saya kadang-kadang lihat penanganan para penghujat-penghujat ini ya.
Semua dianggap sepele, teman-teman. Dianggap sepele. Dan sekali lagi, ya ini semua nggak lepas daripada ada yang melindungi mereka. Ada kekuatan yang melindungi mereka. Sehingga mereka tuh sangat susah tersandung hukum kecuali viral. Deddy Saputra, ini kalau bukan viral sekali di Aceh, saya jamin nggak akan ditangkap, teman-teman. Nggak akan ditangkap dia kalau bukan karena saking viralnya. Di Aceh itu viral sekali dia. Dijadikan pesan berantai. WA itu kirim-kirim hujatan-hujatan yang dia lakukan, teman-teman. Itulah buat marah seluruh orang Aceh. Sampai bayangkan, yang laporin dia tuh ketua Satpol PP, ya, dosen-dosen dari UIN, ya, terus juga dari ulama-ulama. Kalau nggak akan diproses itu, Dedi. Dan itu pun setelah dilaporkan berbulan-bulan baru ditangkap dia. Berbulan-bulan, teman-teman. Saking kuatnya mereka, ya, saking kuatnya. Jadi 2 tahun, nah ini hanya waktu yang sebentar saja karena sudah dijalani setengah tahun. Dan ya kita tahulah, hukum di Indonesia kalau sudah jalani 60% ya, itu sudah bisa permohonan bebas bersyarat. 60% pun itu dari hukuman yang sudah dikurangi remisi. Dikurangi remisi. Jadi, ya mau gimana ya. Kalau mau dibilang berat, saya rasa ini sudah termasuk ringan nih. Karena mengingat hujatan-hujatan Deddy Saputra itu kan sudah sangat panjang, sudah sangat lama dari dulu gitu. Jadi, kalau kita lihat ekspektasi dari umat, ya, ini semua pengennya lebih gitu. Kalau kalian nanya ke Aceh, ya, kalau kalian nanya sama orang-orang di Aceh, menurut kalian udah puas nggak dengan hukuman Deddy Saputra 2 tahun? Mereka pasti akan bilang tidak gitu kan. Saya rasa di komentar bentar lagi juga gitu nih. Di komentar akan bilang, waduh kok cuma 2 tahun gitu kan. Aduh. Ya inilah, kalau oten-oten nih, mau gimana kita bilang. Dan saya jujur katakan bahwa ini salah satu, ya mau dibilang kekalahan juga nanti ngamuk orang-orang. Ya ini kecolongan-kecolongan kita nih. Bahkan jujur saya dari kemarin tuh cari orang yang untuk meliput sidang ini. Saya menghubungi banyak orang, kira-kira ada nggak yang bisa bantu ngeliput sidang Deddy Saputra? Kalian tahu? Aceh itu mayoritas muslim, teman-teman. Banda Aceh itu mayoritas muslim. Kita nyari orang untuk yang ngeliput sidang saja, dan kita bayarin. Saya ngomong udah beberapa kali ya, kalau teman-teman lihat di YouTube saya ngomong beberapa kali. Saya juga WA beberapa orang, dan tahu, kita siapkan budget 1 juta sebenarnya untuk ngerekam ini, teman-teman ya. 1 juta Yayasan API siap keluarkan untuk ngerekam ini, tapi nggak ada satupun yang mau ngerekam. Ya nggak tahu lah alasannya apa ya. Tapi ya ini salah satu kekalahan kita kalau saya bilang. Ya no comment lah saya ya. Bayangkan, untuk perjuangan demi agamanya untuk diliput saja nggak ada yang mau. Padahal itu kita bayar, bukan kita minta gratis. Tapi ya udahlah, nggak ngerti lah saya mau ngomong apa lagi ya. Ya kita lihat saja bentar lagi Oten akan saling salah menyalahkan mengenai kasus ini. Dan Herder itu sangat bertanggung jawab lah kepada kasus ini, karena dia yang mencegah orang-orang untuk ikut ambil bagian dalam kasus Deddy. Ya, waktu kemarin itu kan banyak yang ingin sok pahlawan, banyak yang ingin ngambil kasus ini, tapi semua dicegah oleh Herder ini, dicegah oleh Reda Marbun. Nah, artinya dia bertanggung jawab dong, karena menurut Islam ini vonisnya keringanan, menurut Kristen keberatan gitu kan. Banyak orang Kristen merasa bahwa vonis Deddy ini wah berat sekali sampai 2 tahun gitu. Ya, kalau yang merasa keberatan, silakan maki-maki Herder itu. Karena mereka yang bertanggung jawab. Termasuk Fadila Hafiz, yang serakah ingin mengambil kasus itu, padahal nggak punya kemampuan. Jadi banyak orang sekarang itu, nggak punya kemampuan, tapi bacotnya nomor 1. Saya akan urus, tapi nggak diurusin, teman-teman. Banyak yang seperti itu. Wah, saya akan begini, saya akan laporkan dia. Aduh. Banyak orang kayak gitu. Saya kalau lihat orang yang nggak punya kemampuan, tapi bacot nomor 1 tuh, mau muntah saya, teman-teman. Jujur saya bilangnya mau muntah. Saya akan laporkan si A, si B, si C gitu kan. Nah, kalau nggak nanti dia pura-pura ke kantor polisi, padahal numpang kencing doang. Numpang kencing tapi galang donasi untuk pelaporan itu. Iya, yang mau support, ya ini bantu saya, ini nomor rekening gitu kan. Padahal nggak dikerjain gitu. Kalau kerjaan pun cuma sampai laporan aja. Laporan polisi itu gratis coy. Laporan polisi itu gratis. Yang mahal itu kalau sewa pengacara dan sebagainya. Melapor itu murah kok. Tapi ya dijadikan ajang untuk nyari duit dan popularitas. Ya. Banyak orang nanya kemana saya. Ya, banyak yang nanya kepada saya, bang, nggak abang laporkan ini sini, kan bisa naikkan nama abang. Enggak, saya nggak mau gitu. Saya cuma kerjakan yang bisa saya kerjakan, teman-teman. Yang nggak bisa saya kerjakan, nggak akan saya kerjakan. Ya, ini kalian harus tahu. Walaupun mungkin untuk
ngerjakan gitu ya, termasuk gampang dan bisa menaikkan citra kamu gitu, engagementnya gede gitu. Misalnya saya bilang saya akan laporkan ya Agatha gitu, dukung saya, oh pasti banyak yang dukung, banyak yang dukung. Tapi kalau nggak saya kerjakan atau cuman sekedar saya bikin laporan polisi habis itu selesai, saya merasa bersalah gitu. Itu donasi orang akan banyak sekali. Tapi apa ini teman-teman? Nggak ngerti lagi lah saya ngomong. Mungkin itu aja dari saya. Dan bagi teman-teman jangan lupa kita jualan kopi di sini. Ya kita bukan apologet lah ya. Kita penjual kopi aja lah. Malu kita jadi apologet. Karena ilmu kita nggak ada. Dan ya kita jadi jualan kopi dan madu saja seperti yang dibilang sama Yuli. Yang mau beli silakan. Link pembelian sudah ada di deskripsi ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Semua jujur makin kesini makin muak sebenarnya dengan apa yang terjadi. Ya doakan sajalah tetap bisa istiqomah, tetap kuat. Ya, mohon supportnya teman-teman. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.